mana ternyata ada loh anak Gen Z yang ternyata mau jadi ketua RT, sekretaris, bahkan bendahara. Kata Kok siapa bisa? Gen Z nggak mau kerja, makanya kita langsung aja bakalan ketemu sama Syah dan Arya Maulana, ketua RT 7 RW 8 Rawa Badak Selatan. Ada juga Femas Wahyu R sebagai sekretaris dan juga Rizky Saputra bendaharanya. Hai. Mas Syadan, Mas Femas, Mas Rizky, apa kabar? Halo semuanya. Ih. Masya Allah. Seru banget. Di momen ini kita bisa lihat ya kalau mereka masih ada kolagen ya di kulitnya ya. Iya. Nggak apa-apa, santai aja guys. Jadi sekarang ini kita udah ketemu sama ketua RT yang kayak aku tuh bisa manggilnya bro gitu. Asik. Hey, bro. Jos, kita Gimana? tanya dulu, ketua RT yang mana sih? Coba, Mas Syadan mana? Yang tengah. Yang ketua RT-nya yang tengah, saya Oh, sendiri. Mas Saya ada orang. Syadan. Tahu. Kamu umur berapa Mas Syadan? Sekarang umurnya 20 tahun. 20 tahun. Beda 2 dekade Iya, sama Arya ya. Kita nanya Mas Femas. Mas Femas yang mana? Hadir. Hadir. Mas Femas seumur juga sama Mas Syadan? Umur saya 20 tahun juga sama. Oh my god. Terakhir sang bendahara nih, ada Mas Rizky. Pagi Mas Rizky. Pagi. Dari umur berapa Mas Rizky? Sama juga? Saya 21. 21. Oh, beda Kelahiran setahun. 2005, 2004, 6, 4 dong. 4 dong. 2003. 2003 bahkan. Oh my god. Bentar, 2003 kalian berarti masih pada kuliah dong ya? Iyalah. Ya, habis kuliah. Ini di kampus Astaga. jangan-jangan. Enggak, ini sedang di rumah. Nanti mau ke kampus. Lagi ada ujian soalnya. Ya Allah, Karena bentar. kan katanya mereka tuh harusnya datang ke sini, ketemu sama kita di sini, tapi karena mereka ujian dan mereka adalah warga, bukan warga bahkan mahasiswa yang taat, makanya mereka ujian lebih penting. Gitu. Oh, jadi gimana rasanya jadi warga binaan? Warga binaan dari Coba- Rawa Badak Selatan dong. Coba bahasanya pakai bahasa Gen Z, mereka tuh juga bingung. Oh iya, mereka juga bingung ya. Warga binaan, maksudnya gimana rasanya jadi apa ya? Pengurus. Komplek ya. warga di Rawa Badak Selatan. Silakan ketua Pengurus. RT. Ya, rasanya ya senang. Dan juga ya mungkin kita ada kesulitan. Karena kan kita harus memberikan kepercayaan kepada yang tua. Kalau yang muda ini tuh sebenarnya bisa. Seperti itu. Iya sih. Bentar deh, emang tipikal pemilihannya seperti apa sih Mas Syadan? Karena kan biasanya ketua RT itu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Nah kalau di komplek kalian sendiri atau di tempat tinggal kalian tuh seperti apa Ya. cara pemilihannya? Pemilihan kita itu ya sama seperti pemilihan presiden ya. Ada demokrasi juga. Oh. Ada paslon lain juga. Yaitu 1 orang. Jadi sama saya itu 2 orang. Oh. Hah? Jadi cuma ada 2 doang pilihannya? Bentar, berarti Mas Sahdan versus siapa nih? Gen Z juga kah? Atau yang lebih dewasa kah? Saingannya? Generasi boomer sih. Iya. Oh, wow. Boomers, jauh amat. Bentar. Ini tuh menarik deh, karena yang bikin aku salut berarti ya Mas Sahdan, Rizky juga dan Femas, kita manggil nama karena kan seumuran. Maksudnya kayak berarti ada kepercayaan warga yang juga apa ya, sangat besar gitu ya hatinya untuk mempercayakan, karena kan ngurus desa, ngurus komplek, ngurus daerah itu nggak kayak kita ngurus nggak kayak ngurus kelompok gitu Iya. ya. Ini bukan hal yang main-main. Nah, sebetulnya ketika kalian bersedia gitu ya menjadi keanggotaan RT dan setempat tuh, apakah itu juga gerakan dari hati kalian sebagai Gen Z yang selalu punya keresahan, atau justru ini ada kayak dorongan dari orang-orang tua, saudara mungkin, atau tetangga? Ya, yang pertama itu karena dorongan dari orang tua juga dan dari para masyarakat juga mensupport kita. Dan alhamdulillah benar mereka support kita, dan alhamdulillah sayanya mendapatkan suara 126 suara ya. Dari? Ya, benar. Dari 17. Kurang tahu ya, tapi ya kalau paslon lain itu hanya 17 suaranya. Wah, sombongnya ada ya. Ya benar. Udah seratusan Nggak boleh lebih. sombong mas, jangan sombong. Nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Nggak apa-apa. Emang harus disombongkan kalau Bener. kayak gini ya. Geseran dikit tuh Mas Femas nggak kelihatan, coba. Geser kameranya dikit. Nah, gitu. Nah. Siapa tahu ntar ada yang ngecengin Mas Femas ya kan? Anyway, bentar. Berarti untuk misalnya bersaing dengan Ya. satu baby boomers gitu ya. Awalnya tuh berarti Mas Syadan mengajukan diri kah? Atau memang dari warga sekitar udah nunjuk, ini satu Mas Syadan, satu lagi yang baby boomers deh gitu?
Ya kita mengajukan diri sih, kita mendaftar dan ya kita sebagai calon RT. Kenapa kamu mau daftar? Karena secara konsep harusnya Gen Z tuh lebih milih untuk ongkang-ongkang kaki di rumah, main Mobile Legends. Enggak juga. Iya, Ah, iya, betul, betul, biasanya. betul, Kenapa betul. kamu tiba-tiba ngajuin diri? Ya karena saya ingin bermanfaat sih kepada para masyarakat. Karena prinsip saya itu sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Nah, Allah. disitulah hati saya tergerak untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT. Ini tuh ya, kayaknya nggak ada di kepala semua Gen Z yang punya pikiran pengen bermanfaat gitu. Maksudnya aku ngerti banget Gen Z itu kan kayak jiwa explore-nya, pengen nyoba ini itunya tuh gede banget. Termasuk mungkin teman-teman di sini yang kayak aku pengen bisa membuat sesuatu. Tapi apa sih yang membuat kalian menjadi sangat yakin untuk bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar yang kita tuh tahu ngurus jalanan, ngecor jalanan tuh nggak pernah ada di kepala Iya kita. bener. Coba, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Femas mungkin pengen menambahkan gitu. Karena gimana ya, kita kan dari kecil main bareng, udah 20 tahun hampir tinggal di sini. Jadi ngelihat jalanan rusak itu tergerak hati buat segera memperbaikinya. Dan, ya, program kita juga sangat bagus sehingga ya masyarakat lain juga, masyarakat di sini juga mendukung juga. Program bagus. Iya, tapi kan nggak gampang ya. Maksudnya Ya, gini, ya. ketika kalian dari umur yang 20-an gitu ibaratnya, kemudian harus menghadapi quote unquote orang tetangga-tetangga yang lainnya yang secara umur bedanya lumayan agak ada gapnya tuh sama Ya. kalian. Emang mudah ya untuk berkomunikasi dengan mereka, Ya. kemudian ya kadang-kadang juga mungkin ada gengsi yang mereka untuk ya masa gue diatur Ego. sama anak kecil sih Betul. gitu ya. Nah itulah kesulitan kita karena ada rasa tidak enakan karena kan Gen Z itu kan tidak enak semua orang ya, tidak Iya. enakan semua, ya kan. Di situ juga kita ada terkendala karena kan gak mungkin yang muda bukan pemerintah ya, meminta tolong sih bahasanya. Ya. Tapi ya karena kita konteksnya itu meminta tolong dan kita menghargai mereka juga ya mereka legowo, respect sama kita. Care sama kita juga. Oke. Sebelum kalian jadi ketua RT itu kan biasanya kalau di warga-warga itu ada karang taruna gitu kan. Misalnya kayak pemuda-pemuda. Apakah kalian memang bertiga ini sudah terbentuk dari komunitas apa ya bilangnya ya? Udah bergabung duluan di satu perkumpulan tersebut, Karang Taruna, atau justru kalian ya udah tiba-tiba aja ketua RT deh gitu? Kalau untuk Karang Taruna sih dari dulu kita bertiga nggak pernah ikut ya. Cuma untuk setiap kegiatan wilayah tuh kita selalu tampil, kita selalu lihat pekerjaannya seperti apa, terus cara mengerjakannya seperti apa. Jadi ya warga juga mendukung kita untuk menjadi pengurus dan ketua RT. Jadi sebelum kita mencalonkan diri sebagai ketua RT pun kita sudah berkontribusi untuk wilayah. Contohnya seperti 17-an. Saya sebagai ketua panitiaan dan juga waktu itu ada acara pembagian sembako, jadi kita yang mengurusin semua. Panitia kurban juga Panitia kurban pun seperti itu. Setiap ada acara pokoknya di wilayah kita selalu dilibatkan. Berarti emang udah aktif sebenarnya ya. Iya, udah terbentuk ya keinginan dan rasa tanggung jawab cintanya sama kok kota sih, komplek daerahnya udah ada gitu. Menurut kalian, Ya. nih ya, menurut kalian sendiri, kenapa sih kira-kira 100 sekian banyak kepala keluarga ini gitu ya, kemudian bisa lebih memilih kalian untuk menjadi RT, sekretaris dan juga bendahara? Mungkin waktu itu karena mereka respect juga ya sama kita. Waktu itu juga sebelum ada pemilihan ya, kita sowan-sowan ke para masyarakat, kita minta izin kalau saya ini mencalonkan diri dan akhirnya ya mereka beneran support. Tuh kan gak semua tahu Gen Z itu gak bisa kerja, gak semua Gen Z itu gak punya attitude. Bahkan mereka tuh bisa membuktikan gitu. Iya, ada langkah-langkah dia harus sowan, ketemu warga, minta izin dan sebagainya. Aku tuh jadi kepo. Berarti secara program, ini kan kalian terpilih bukan hanya soal etikanya atau keaktifan. Berarti kan program yang kalian tawarkan juga menarik nih. Boleh gak sih di-spill atau mungkin juga siapa tahu bisa diikutin gitu ya sama banyak Gen Z ini. Program apa yang kalian sudah siapkan gitu? Ya, program saya ya yang pertama itu kan pengacoran. Terus yang kedua, saya ingin membagikan paket sembako di bulan Ramadan. Dan juga yang ketiga,
insya Allah kita konsisten setiap ada Idul Adha ya, kita akan menyembelih hewan kurban. Wow. Dan juga saya ingin lebihkan memperketat keamanan kita sih. I see. Ya. Oke, dari sudut pandang kalian sendiri, apa yang membuat kalian tuh tertarik untuk menjadi pengurus dari wilayah kalian sendiri? Selain tadi ya ingin memberikan kontribusi bagi masyarakat di luar sana, ada hal-hal lain nggak sih? Karena kan dengar-dengar katanya untuk menjadi pengurus tuh sebenarnya digaji ya? Iya nggak sih? Ya, sebenarnya bukan gaji ya, tapi biaya operasional. Oh. Biaya operasional tuh yaitu untuk uang capek kita, seperti itu. Tapi selama 2 bulan ini kita tidak menggunakan biaya operasional kita sama sekali. Kita biaya operasional itu kita alokasikan semua ke pembangunan, pengacoran. Masya Allah. Oh, makanya mereka cepet nih langsung karena biayanya juga sudah ada yang kan itu hak kalian, guys. Iya, kenapa nggak dipakai aja buat jajan-jajan gitu? Iya. Ngopi-ngopi enggak ya? Enggak ada di kepala kalian ya? Enggak, bukan seperti dari sebelum kita ngelamar jadi RT pun kita sudah ditanyain, kamu mau ngelamar RT untuk mencari duit apa untuk mengabdi untuk wilayah? Kalau cari duit bakar aja kertas pendaftarannya, cari kerja sono. Tapi ya emang kita pure untuk mengabdi masyarakat. Wow. Ntar dulu, aku penasaran deh. Sebenarnya kan katanya kalau kepengurusan itu kemudian ada quote unquote gitu ya, ada amplopnya. Itu sebenarnya ada aturannya kan. Kita tuh pengen tahu untuk teman-teman di luar sana gitu ya, yang masih Gen Z atau millennials yang kemudian mau diajakin untuk jadi pengurus lah dari wilayahnya. Itu tuh biasanya dapetnya sekitar berapa sih kalau boleh tahu? Per bulannya. Maksudnya per bulannya. OP-nya kita ya, 2 OP. Iya. Per bulan dari para pengurus. Untuk pengurus. Iya. Jadi BOP itu 2 juta rupiah, itu tuh kita bagi lagi ke para pengurus-pengurus. Oh, seperti itu. Total pengurusnya berapa banyak? Mas Adan, suaranya hilang. Mas Adan. Halo? Ya. Ayo, silakan. Maaf diulangin ya. Jadi 2 juta itu dibagi ke ketua RT, sekretaris, dan bendahara. Oh, jadi sebenarnya dibagi 3 buat kalian bertiga gitu ya? Iya. Per bulannya segitu, tapi kemudian sama kalian digunakan untuk pengecoran. Iya. Keren. Padahal lumayan tahu, satu orang kan dapetnya 600 ribuan sekian kan per bulannya. Kalau gua mah dipakai buat ngopi-ngopi lah, gila kali. Enggak boleh. Ini udah bagus. Mereka tuh udah mencontohkan Gen Z yang sebetulnya kerja amanah dulu, ada bukti kerja dulu, baru nanti belakangan untuk dapat rezekinya, bener nggak? Ya kan? Nih kayak sekarang aja mereka kan viral, bisa siapa tahu kan jadi ada endorse, jadi dapat uangnya dari yang lain. Mas Rizky, jujur deh, lu sebenarnya lagi nyari bunga desa kan di komplek lu kan? Lu sebenarnya sengaja sok-sokan aktif biar kesana kayak lu calon pemimpin imam yang baik gitu kan maksudnya kan? Lu ngaku deh lu, hah? Oh, cari jodoh maksudnya. Dia tahun ini mau nikah kan? Oh, lu serius? Dapat. Belum ada jodohnya, bercanda. Kaget umur 21 mau nikah, gila. Wow, salut gue. Karena kasihan ini yang 40 gak nikah-nikah. Alah, 45. Keren banget. Sumpah, Oke. gue salut banget, tapi gue jadi tertarik nih ya. Karena gini. Jadi RT? Enggak, soalnya aku dan teman-temanku, kebetulan aku millennials gitu ya. Kita tuh bener-bener menghindari banget untuk jadi pengurus. Karena repot, ada apa-apa lu yang dimintain tanda tangan. Kalau ada apa-apa lu yang bakal dicari duluan. Kalau misalnya nih ada ribut-ribut dikit, kemudian kan yang harus negur emang dari RT-nya. Jadi orang bakal nyari dirimu. Emang kamu bisa ngebagi waktu antara dunia perkuliahan sama dunia I don't know ya, mungkin ada di antara kalian yang freelancer di luar lah gitu ya, kerja, benar-benar kerja, sama ngurusin kompleks sendiri. Aku tuh sampai lupa mereka tuh masih sekolah loh. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita ngebagiin waktu sama kuliah atau kesibukan kita yang lainnya ya kita saling backup aja Kak. Kayak misal ada yang minta surat keterangan ya, misalnya Mas Arya nggak bisa ya saya backup, kalau saya nggak bisa ya di backup bendahara. Terus kalau misalnya ada undangan ke kelurahan misalnya
Mas Arya nggak bisa ya saya backup, terus kalau misalnya saya nggak bisa juga bendahara. Tapi ini tuh tahu nggak sih bentuk-bentuk atau calon-calon pemimpin masa depan, tahu kalau misalnya dari sekarang aja mereka udah belajar untuk memimpin ketua RT, siapa tahu kan nanti mereka bisa kayak maju lagi untuk ke skala yang lebih besar. Coba tanya, emang rencananya ke depannya mau gimana? Jadi pemimpin negara. Ya, emang cita-cita saya sih sebagai gubernur Jakarta ya. Keren banget. Salut gue. Di umur 20 sudah memupukkan harapan menjadi gubernur DKI Jakarta. Salut gue Mas Adan. Best, lo best. Tapi kan kita bermanifest, punya cita-cita, apalagi dibuktikan dari skala kecil aja dia bisa bukti nyata, ada kerjanya, ya kenapa enggak? Tapi ya, ini gue setuju sama Mas Syahdan. Iya kan? Soalnya gini, rata-rata orang-orang yang jadi pejabat itu, mereka tuh tidak pernah berpikir untuk jadi pejabat. Jadi mereka ketika quote unquote sudah masa mereka menjelang pensiun, mereka langsung banting setir menjadi pejabat. Nah itu yang kadang-kadang seringkali ditakutin sama kita yang warga-warga masih mudanya, ini mau buat cari duit dong, bukan untuk mengabdikan diri pada masyarakat. Sedangkan beda sama apa yang dilakukan sama Mas Syahdan, Mas Femas, dan juga ada Mas Rizky di sana. Soalnya kalau mereka tuh emang dari awal berpikir gue pengen menjadi pengurus karena gue pengen mengabdikan diri gue untuk masyarakat di sekitarnya. Dan justru ya kayaknya pemerintah-pemerintah daerah atau siapapun yang menjabat kayaknya justru harus refleksi pada teman-teman ini deh. Maksudnya dari sangat muda sudah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh warganya. Bahkan ada kerja nyata di mana kayak mereka rela untuk tidak dibayar, tidak digaji demi kebutuhan masyarakat setempat. Bravo! Ya. Mas, berarti boleh di-spill nggak yang berikutnya targetnya apa lagi? Targetnya selain teman-teman melakukan pengecoran tadi yang totalnya dengar-dengar perbaikan jalannya sampai 20 juta rupiah, betul ya? Berapa? 20 juta rupiah. Ya, tapi disclaimer dulu, jadi 20 juta itu bukan dari kita saja, tapi ada dari beberapa swadaya masyarakat berpartisipasi. Jadi dari kita itu menyumbangkan 1 molen, dan dari swadaya masyarakat itu menyumbangkan 3 molen. Jadi total keseluruhan 4 molen. Wow. Tapi ini berarti warganya juga keren tahu, karena mereka beneran mau mendengarkan ide-ide, terus mereka juga berbesar hati mau membantu, bahkan membantunya tuh bukan cuma dengan kepercayaan, tapi memberikan dan sumbangsihnya mereka untuk kenikmatan bersama, kenyamanan tapi bersama. udah harusnya kayak gitu, Sar, karena mereka tinggal di kompleknya kan. Iya bener. Untuk perbaiki. Karena kalau misalnya mereka nggak memperbaiki jalannya, yang ada tuh bannya bisa cepat rusak apa segala, yang kerugiannya jauh lebih besar. Jadi mendingan diperbaiki aja gitu jalanannya, betul ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Gimana? Coba. Pasti ada drama-dramanya nih, iya kan? Ya sebenarnya karena banyak laporan aja sih dari para warga. Karena waktu itu kan ada kejadian tak terduga truk bermuatan puing yang 80% itu tanah diturunkan. Dan sialnya waktu hari itu ya hujan hingga menyebabkan lumpur tanah itu menjadi lumpur. Jadi itulah becek lah ya. Di situ ya sangat apa ya? Sangat parah lah, sangat jadi merugikan lah kepada banyak yang pleset. Iya benar. Ya aku sempat lihat videonya sih, emang jadi kayak agak becek-becek dan sebagainya. Ya tapi kalian tetap keren sih, terlepas dari apapun yang terjadi gitu ya oleh warganya. Sama aku pengen tahu deh, apa sih sebetulnya yang pengen kalian sampaikan untuk teman-teman Gen Z sebaya kita ini untuk bisa menjalani kehidupannya atau memberikan gebrakan-gebrakan baru gitu. Menyangka lah istilah Gen Z itu nggak bisa kerja. Boleh teman-teman. Oh ini kayaknya ada kendala teknis nih, sinyalnya jelek nih. Oh iya, tiba-tiba nge-freeze. Mas, halo. Wah dapet telepon nih kayaknya nih, langsung handphone nih. Iya udah. Oke. Yes. Kembali lagi. Ya. Aduh bentar. Gak apa-apa, aku ulangin pertanyaannya ya. Teman-teman mewakili mungkin Gen Z ini, ada gak sih yang pengen disampaikan untuk teman-teman lainnya, anak-anak muda yang mungkin bisa menyontek dan melakukan hal serupa, atau mungkin motivasi apa yang bisa diberikan gitu untuk kita semua? Motivasi untuk para Gen Z ya. Ya, ayolah kita sama-sama Gen Z mengharumkan lah generasi Gen Z ini. Ayo kita sama-sama bangun lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, karena saya percaya generasi Gen Z itu bukan generasi rebahan, tapi Gen Z itu generasi solusi. Mereka pemikirannya itu lebih maju dan lebih kreatif. Jadi ayolah
Dan juga untuk para yang tua-tuanya, ayolah kita berikan gadget ini kesempatan. Amin. Amin. Bisa sih, aku bisa melihat itu dari mata-mata kalian, dari kerja keras kalian. Buktinya kalian aja habis ketemu sama kita, mau lanjut UAS kan? Keren, tanggung jawabnya juga ada dong. Iya, mudah-mudahan sih dalam waktu 15 sampai dengan 20 tahun lagi kita bisa melihat Mas Syahdan kemudian dan juga Femas dan juga Mas Rizky ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris DKI Jakarta gitu ya. Walaupun kemungkinan sih di momen itu udah nggak jadi DKI Jakarta lagi ya. Daerah khusus Jakarta aja gitu. Iya, bener. Udah berubah namanya gue rasa. Dan mungkin kita manggil Aryo udah kakek Aryo ya. Nggak ada. Tetap panggil gue Opa ya, Opa. Annyeonghaseyo nih, kamsahamnida. Itu bukan Opa itu ya. Oke deh, guys, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Coba tanya dulu, hari ini kalian. Mas Aryo, terima kasih Mbak Sarah. Sama-sama, kalian hari ini UAS jam berapa? Saya UASnya jam 10. Lah ini bentar lagi. Lah, mohon maaf, bentar lagi dong. Online. Iya. Oh ya udah. Makanya. Buru-buru. Yaudah. Dadah. Teman-teman terima kasih. Sama-sama, bye-bye. Selamat UAS ya. Bye. Good luck, Mas Femas dadah, Mas Rizky dadah.